Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin, kerabat da'i dan da'iyah dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, Elizabeth Pisani, seorang jurnalis asal Amerika, menulis dalam bukunya Indonesia Exploring the Improbable Nation bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat tidak mungkin atau improbable nation, sebab Indonesia yang terdiri dari 300 juta lebih penduduknya, 360 etnis, 719 bahasa yang berbeda-beda. Namun dalam keberagamannya, mereka tetap hidup saling merangkul dalam kesatuan Indonesia. Di sisi lain, jika keberagaman ini tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan potensi konflik. Baik konflik antar suku, baik konflik pribadi, ras maupun agama, yang mana dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya Nur Maulidiah menyampaikan tausiah yang berjudul Peran Pemuda Menguatkan Ukhuwah Islamiyah Bangsa. Hadirin rahimakumullah, keberagaman yang ada di tengah-tengah kita harus kita jaga dan kita peluk dengan baik. Tak terbayang jika slogan Bhinneka Tunggal Ika hanya akan menjadi semboyan di lambang Garuda. Realita berbicara, gara-gara organisasi banyak yang saling caci maki, gara-gara beda suku mereka saling berseteru, gara-gara beda pilihan mereka saling bermusuhan, bahkan hanya gara-gara beda partai mereka semua rela saling membantai. Na'udzubillah. Lalu bagaimana kita menyikapi sifat tersebut? Dengan sangat indah Allah menjawabnya di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah dalam ayat tersebut merupakan kalam khabari yang merupakan esensi informasi ilahi. Allah secara fitrah telah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Hal ini jelas sejalan dengan kontekstualisasi ayat. Dengan adanya kita yang diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dengan tujuan lita'arufu atau saling kenal mengenal. Betul hadirin. Oleh karena itu, kita selaku pemuda bangsa, kita harus mulai memahami Oleh karena itu, kita sebagai pemuda bangsa harus mulai memahami persatuan dalam perspektif Islam. Di antaranya, yang pertama, kita sebagai umat mayoritas, mari tingkatkan ukhuwah Islamiyah dengan dalih tidak saling caci maki, tidak menghina di dunia nyata maupun di sosial media. Yang kedua, keberagaman harus disifati dengan sifat toleransi dan saling menghargai. Dan yang ketiga, marilah kita tumbuhkan sifat ukhuwah wataniyah dengan mengembalikan falsafah negara kita, sehingga kita dapat menjalankan perintah Allah seperti di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kamu di tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Oleh karena itu, selaku pemuda penerus bangsa, mari berhentilah bermain TikTok. Sing-singkan lengan bajumu, ikatkan ikat pinggangmu, langkahkan kaki ke depan untuk membangun dan beramal untuk negeri kita yang kita cintai.
Kita yakin apabila para pemuda-pemudi bangsa orang yang berakhlakul karimah, maka bangsa kita akan berkah. Dan apabila para putra-putri bangsa adalah orang yang pintar, maka negara kita akan besar. Dan apabila anak-anak bangsa adalah orang yang beriman, maka negara kita pastinya aman. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rahimakumullah, keberagaman yang ada di tengah-tengah kita harus kita jaga dan kita peluk dengan baik. Tak terbayang jika slogan Bhinneka Tunggal Ika hanya akan menjadi semboyan di lambang Garuda. Realita berbicara, gara-gara organisasi banyak yang saling caci maki, gara-gara beda suku mereka saling berseteru, gara-gara beda pilihan mereka saling bermusuhan, bahkan hanya gara-gara beda partai mereka semua adalah saling membantai. Lalu bagaimana kita menyikapi sifat tersebut? Dengan sangat indah Allah menjawabnya di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah dalam ayat tersebut merupakan kalam khabari yang merupakan esensi informasi ilahi. Allah secara fitrah telah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Hal ini jelas sejalan dengan kontekstualisasi ayat. Dengan adanya kita yang diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dengan tujuan lita'arufu atau saling kenal mengenal. Dalam telah hadirin. Oleh karena itu, kita selaku pemuda bangsa, kita harus mulai memahami dalam Oleh karena itu, kita sebagai pemuda bangsa harus mulai memahami persatuan dalam perspektif Islam. Di antaranya, yang pertama, kita sebagai umat mayoritas mari tingkatkan ukhuwah Islamiyah dengan dalih tidak saling caci maki, tidak menghina di dunia nyata maupun di sosial media. Yang kedua, keberagaman harus disifati dengan sifat toleransi dan saling menghargai. Dan yang ketiga, marilah kita tumbuhkan sifat ukhuwah wataniyah dengan mengembalikan falsafah negara kita, sehingga kita dapat menjalankan perintah Allah seperti di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kamu di tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Oleh karena itu, selaku pemuda penerus bangsa, mari berhentilah bermain TikTok, sing-singkan lengan bajumu, ikatkan ikat pinggangmu, langkahkan kaki ke depan untuk membangun dan beramal untuk negeri kita yang kita cintai. Kita yakin apabila para pemuda-pemudi bangsa orang yang berakhlakul karimah, maka bangsa kita akan berkah. Dan apabila para putra-putri bangsa adalah orang yang pintar, maka negara kita akan besar. Dan apabila anak-anak bangsa adalah orang yang beriman, maka negara kita pastinya aman. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah.